Makanan atau buah berformalin. Formalin dalam buah tersebut ditemukan tim Lokapom Manggarai Barat saat menguji makanan sebelum disantap oleh Presiden Jokowi bersama keluarga. Menurut Kepala Lokapom Manggarai Barat, Andi Rusmin Nuryadin, formalin ditemukan 3 jam sebelum jam makan Presiden Jokowi. Sehingga makan yang mengandung formalin tersebut bisa langsung dipisahkan dari menu yang dihidangkan kepada Presiden Jokowi. Dilansir dari tribunflores.com, dari aneka menu yang dihidangkan, hanya terdapat 1 sampel makanan saja yang mengandung formalin. Sementara menu yang lainnya dinilai aman untuk dikonsumsi. Andi Rusmin pun menjelaskan bahwa BPOM bertanggung jawab dalam pengujian sampel makanan yang hendak dihidangkan ke Presiden Jokowi, di mana BPOM akan mendeteksi ada atau tidaknya zat-zat berbahan seperti sianida, nitrit, arsen, timbal, formalin, borak, rodamin B, dan juga metanil yellow. Sementara itu, saat pengujian makanan untuk Presiden Jokowi di Labuan Bajo tersebut, pihaknya telah melakukan uji sebanyak 3 kali. Dari hasil pengujian tersebut, parameter uji menunjukkan adanya kandungan formalin yang melebihi standar di salah satu buah. Sebagai informasi, karena adanya temuan ini, sejumlah restoran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur disidak. Tak tanggung-tanggung, sidak ini dipimpin langsung oleh Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yulianus Weng, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Manggarai Barat, Gabriel Bakung, bersama tim Lokapom Manggarai Barat. Tepatnya sidak dilakukan pada Rabu 26 April 2023 kemarin. Dalam sidak itu, tim Lokapom mengambil sampel beberapa jenis makan di sejumlah restoran, seperti di restoran Prima Rasa, restoran Maicenggo, dan restoran La Moringa. Terkait hal ini, Wakil Bupati Manggarai Barat mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan ke depan tidak terjadi lagi kejadian serupa. Terlebih saat ini menjelang helatan KTT ASEAN Summit ke-42 di Labuan Bajo, tepatnya pada tanggal 9 hingga 11 Mei mendatang. Oleh karena itu, ia pun memastikan semua restoran di Labuan Bajo akan diambil sampel makanannya untuk diuji tim Lokapom Manggarai Barat. Selain itu, Wapub Weng juga memastikan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan menindak tegas restoran jika ditemukan kandungan formalin pada makanan. Tribunal kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota Polda Sumut AKBP Akhirudin Hasibuan terhadap seorang mahasiswa yang terjadi pada akhir 2022 lalu baru terkuak ke publik. Bahkan penetapan tersangka pada pelaku yang bernama Aditya Hasibuan juga baru dilakukan pada April 2023. Pengusutan kasus yang terkesan lama ini pun menjadi sorotan banyak pihak Tribunars, termasuk Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Dilansir dari tribunnews.com, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menduga ada campur tangan AKBP Akhirudin dalam kasus ini, sehingga pengusutan kasus tersebut harus memakan waktu hingga 4 bulan. Oleh karena itu, Syahroni meminta Polda Sumatera Utara atau Sumut untuk memeriksa jajarannya. Kasusnya di Polrestabes Medan yang menjadi tempat awal dilaporkannya kasus itu tersebut. Sebab menurutnya hal ini berpotensi merusak nama baik institusi. Meski begitu, Syahroni tetap mengapresiasi Polri yang memproses kasus tersebut sehingga pelaku penganiayaan bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara itu, menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Sumaryono, penyidikan kasus penganiayaan ini mendapat hambatan dalam proses penyelidikan, di mana Ken Admiral selaku korban penganiayaan diketahui tengah mengembang ilmu di luar negeri, sehingga memakan waktu yang cukup lama karena pihaknya harus menunggu korban kembali ke Indonesia untuk dimintai keterangan. Setelah korban berada di Indonesia, Sumarno langsung bergerak cepat memeriksa dan melakukan gelar perkara atas kasus tersebut.
Sebagai informasi, video penganiayaan anak seorang perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara tersebut beredar di media sosial. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun Twitter @mazini_kiasp, tepatnya pada Selasa 25 April 2023 sore. Adapun penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral sendiri terjadi pada tanggal 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya Hasibuan dengan sadis menganiaya korban. Aditya Hasibuan menganiaya korban dengan keji disertai umpatan. Di detik keempat, Aditya Hasibuan juga sempat membenturkan kepala korban yang didudukinya ke aspal. Selain membenturkan kepala, Aditya Hasibuan terlihat memukul beberapa kali dan bahkan menginjak korban. Sementara di narasi juga disebutkan bahwa ayah dari Aditya Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi setelah dianiaya pada tanggal 21 Desember 2022 yang menyebabkan kaca spion mobil miliknya rusak. Sehari setelahnya pada 22 Desember 2022, Ken Admiral kemudian mendatangi rumah pelaku, namun justru penganiayaan kembali terjadi sembari disaksikan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolri, dan ini dilakukan oleh saudara AH, dan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan pembiaran terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AH, umur 19 tahun, dan menjadi korban adalah Ken. AKBP Akhirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan fungsi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Maka untuk itu, untuk pemeriksaan saudara AH dievaluasi dan sementara diundurkan tidak menjabat sebagai Kabak Bimob Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sementara itu dari saya. Bersangkutan akan kami tahan di tempat khusus. Cepat status menjadi tersangka itu bagaimana? Karena belum melaksanakan sidang komisi etik, kita masih melakukan penahanan. Ancamannya bisa demosi, bisa ditempatkan tempat khusus. Sesuai dengan laporan polisi tanggal 7 Februari, kami baru mendalami yang LP tanggal 7 Februari, ada dumasnya. Ini yang 2017 belum kami terima laporannya. Tribunarus, kondisi Ken Admiral selesai dianiaya oleh Aditya Hasibuan yang merupakan anak perwira Polda Sumut AKBP Akhirudin Hasibuan diungkap sang ibu Elvi Indri Putri. Menurut Elvi, dalam keadaan berlumuran darah, putranya itu sempat diajak masuk ke rumah oleh Akhirudin. Bahkan diceritakan bahwa Akhirudin sempat meminta direkam agar menunjukkan seolah-olah sedang menasihati putranya dan Ken Admiral setelah terlibat penganiayaan. Padahal sebelumnya Akhirudin terlihat mengompori sang putra ketika melakukan penganiayaan yang begitu keji kepada Ken Admiral. Dilansir dari tribunjakarta.com, penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan kepada Ken Admiral ini terjadi pada Desember 2022. Adik selebgram Dinda Safai tersebut dianiaya di rumah pelaku. Penganiayaan itu terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat Aditya Hasibuan dengan brutal memukul, menendang, bahkan meludahi Ken Admiral sampai berdarah. Bukannya melerai, Akhirudin malah mengompori sang anak untuk terus menganiaya Ken Admiral. Sementara itu, Elvi pun membongkar kejadian di balik layar setelah penganiayaan tersebut, di mana menurutnya Akhirudin sempat mengajak Ken Admiral untuk masuk ke rumah meski kondisi wajahnya telah berdarah-darah.
Dalam kesempatan itu pula, Ahirudin meminta seseorang untuk mengambil video. Menurut Elvi, video itu diambil seolah-olah Ahirudin sedang menasihati anaknya dan korban untuk tidak berkelahi. Menanggapi hal itu, Elvi pun menilai bahwa tindakan Ahirudin hanyalah gimik. Sebab menurutnya jika memang peduli, maka ia seharusnya melerai sejak awal. Tanya itu, di dalam rumah tersebut, Ken juga sempat diminta untuk makan nasi goreng terlebih dahulu. Saat itu Ahirudin pun meminta untuk tidak memperpanjang persoalan tersebut. Sementara Ken yang takut akan jabatan dari ayah Aditya Hasibuan hanya bisa mengiyakan perkataan Ahirudin. Pak, terkait dengan kronologis ayahnya ini, pada saat kejadian itu kan ada memerintahkan untuk mengeluarkan senjata laras panjang, dan apakah itu tidak dikenakan pasal pengancaman dan yang lainnya, Pak? Nah ini masih kita dalami, apakah ada senjata replika yang digunakan atau tidak, saya belum tahu. Masih kita dalami. Nanti kalau sudah kita dalami, kita akan sampaikan kepada rekan media. Waktu peristiwa penganiayaan itu ada KBP di TKP. Ya saat kejadian itu disaksikan oleh orang tuanya. Kalau pengakuan orang tuanya ini, apa saja yang terjadi, Pak? Apa hanya pemukulan atau tidak ada pengancaman melalui senjata atau gimana? Nah di situ kalau kami sementara kemarin itu, dia dibiarkan untuk berkelahi supaya tuntas malam itu. Tidak senjata pada malam hari itu. Nah itu masih kita dalami, apakah ada senjata atau tidak. Kalau dari keterangan orang tua tersebut, Sementara belum tahu kita, masih kita dalami. Polisi kini mulai membeberkan bukti-bukti terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan pada akhir 2022 lalu. Bahkan polisi juga mengungkap isi chat korban yang bernama Ken Admiral kepada Aditya Hasibuan sebelum penganiayaan. Pasalnya isi chat tersebut merupakan awal mula penganiayaan terjadi. Dilansir dari tribunjabar.com, kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan, tengah menjadi sorotan publik. Setelah kasus penganiayaan mencuat ke publik, kini perlahan menemukan titik terang. Satu di antaranya mulai terkuak isi chat korban Ken Admiral kepada Aditya Hasibuan. Menurut Dirkrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono, kasus penganiayaan ini bermula dari chat antara Ken dan Aditya. Chat itu dikirim pada tanggal 11 Desember 2022 lalu. Hingga akhirnya Ken Admiral mengajak Aditya Hasibuan untuk bertemu. Namun Aditya saat itu tidak menyanggupi. Sumaryono pun membocorkan isi chat Ken kepada Aditya Tribunars. Menurutnya, Ken Admiral mempertanyakan hubungan antara Aditya Hasibuan dengan seorang perempuan berinisial D. Meski demikian, belum diketahui pasti sebenarnya apa isi chat Ken dan identitas wanita inisial D tersebut. Namun ia menekankan bahwa isi chat itu memang menjadi pemicu Aditya Hasibuan melakukan pemukulan terhadap Ken Admiral di tanggal 21 Desember 2022. Dalam laporannya, Ken mengatakan bahwa Aditya mendatangi di SPPU Kota Medan sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di lokasi tersebut, Aditya mengajak Ken Admiral untuk berkelahi. Sedangkan Ken sendiri mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab Aditya mengajaknya berkelahi. Pasalnya terakhir komunikasi, Ken hanya bertanya soal hubungan dengan D dan mengajaknya bertemu. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2022, Ken Admiral mendatangi rumah Aditya untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakannya di SPBU. Namun Aditya justru menganiayanya secara sadis, mulai dari memukul hingga menendang Ken Admiral. Dalam video yang beredar, Aditya Hasibuan memaksa Ken untuk mengucapkan kata bencong. Penganiayaan Aditya terhadap Ken juga disaksikan langsung oleh AKBP Ahirudin Hasibuan. Namun begitu belum dapat dipastikan apakah paksaan Aditya Hasibuan terhadap Ken untuk menyebut kata bencong ada kaitannya dengan isi chat tersebut. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri,
dan ini terjadi dilakukan oleh saudara AH, dan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan pembiaran terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AH, umur 19 tahun. Jadi menjadi korban adalah Ken. AKBP Ahirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan fungsi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Maka untuk itu, untuk pemeriksaan saudara H dievaluasi dan sementara dimundur,kan tidak menjabat sebagai Kabak Bimob Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sementara itu dari saya. Bersangkutan akan kami tahan di tempat khusus. Pak, status menjadi tersangka itu bagaimana? Karena belum melaksanakan sidang komisi etik, kita masih melakukan penahanan misalnya. Pak, oke, ancaman Ancamannya bisa demosi, bisa ditempatkan di tempat khusus. Sesuai dengan laporan polisi tanggal 7 Februari, kami baru mendalami yang LP tanggal 7 Februari, ada dumasnya. Ini yang baru 17 belum kami terima laporannya. Sosok Aditya Hasibuan menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu belakangan. Namanya mencuat karena diduga menganiaya mahasiswa yang bernama Ken Admiral. Pria berusia 19 tahun tersebut juga merupakan anak dari perwira polisi Polda Sumatera Utara AKBP Ahirudin Hasibuan. Dilansir dari tribunsumsel.com, Aditya Hasibuan sendiri menganiaya Ken Admiral di Medan pada tanggal 21 dan 22 Desember 2022. Penganiayaan diduga dipicu karena adanya persoalan perempuan. Aditya Hasibuan diduga bersama teman-temannya mengeroyok Ken dan merusak mobilnya. Tak terima, Ken Admiral kemudian mendatangi rumah Aditya Hasibuan di Jalan Karya dalam Medan untuk meminta ganti rugi. Namun saat di rumah Aditya Hasibuan, Ken Admiral justru dianiaya kembali. Bahkan penganiayaan kedua yang dilakukan Aditya Hasibuan tersebut disaksikan langsung oleh AKBP Ahirudin Hasibuan dan sang kakak. AKBP Ahirudin pun ikut terlibat dalam menghalang-halangi orang lain untuk melerai anaknya yang sedang menganiaya korban. Atas kejadian ini, Aditya Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara sang ayah AKBP Ahirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya. Aditya dijerat pasal 351 ayat 2 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Ia kini ditahan di Polda Sumatera Utara, Tribunars. Diketahui sebelumnya, video penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan ini viral setelah diunggah oleh akun Twitter @mazini_GSP, tepatnya pada Selasa 25 April 2023 sore. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya dengan sadis menganiaya korban. Aditya menganiaya korban dengan keji dan disertai dengan umpatan. Tampak dalam video pada detik keempat, Aditya membenturkan kepala korban yang didudukinya ke aspal. Selain membenturkan kepala, Aditya terlihat memukul beberapa kali dan bahkan menginjak korban. Di narasi juga disebutkan bahwa ayah dari Aditya Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi.
Kami dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022. Dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan. Dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari. Dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, Setelah terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan anaknya, kini kehidupan AKBP Ahirudin Hasibuan menjadi sorotan. Termasuk gaya hidup mewah AKBP Ahirudin Hasibuan yang kerap memamerkan motor Harley Davidson hingga mobil Jeep Rubicon di media sosial. Terkait hal ini, Polda Sumatera Utara mulai mendalami kepemilikan barang-barang mewah tersebut. Dilansir Polda Sumatera Utara juga terpantau mendatangi rumah AKBP Ahirudin Hasibuan pada Rabu 26 April 2023 kemarin. Menurut Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, kepemilikan barang mewah itu saat ini tengah didalami oleh Direskrimum dan Kabid Propam. Selain itu, Hadi mengatakan pihaknya juga mencari senjata api atau senpi yang digunakan untuk menodong korban oleh AKBP Ahirudin di rumahnya tersebut. Sebelumnya, tanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral, kini harta kekayaan mantan Kabag Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut AKBP Ahirudin Hasibuan ikut disorot. Pasalnya, AKBP Ahirudin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah. AKBP Ahirudin Hasibuan dinilai kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon Tribunars. Namun yang menjadi sorotan ialah apa yang dipamerkan oleh AKBP Ahirudin Hasibuan tak sesuai dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat AKBP Ahirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467 juta. AKBP Ahirudin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaannya pada tahun 2021 yang lalu, di mana saat itu ia masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 1 Dires Narkoba Polda Sumatera Utara. Sebagai informasi, dalam penggeledahan rumah AKBP Ahirudin Hasibuan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Namun ada yang sedikit mengganjal, sebab saat dilakukan pengecekan melalui CCTV tidak ada rekaman atau jejak apapun terkait penganiayaan di CCTV rumah tersebut. Menurut keterangan orang di dalam rumah, dekoder tersebut sudah mati lama. Oleh karena itu, tidak ada bukti berupa rekaman perbuatan penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral yang terjadi di depan rumahnya.
Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anak perwira polisi AKBP Ahirudin Hasibuan terhadap Ket Admiral menjadi sorotan publik. Tanya kelakuan Aditya Hasibuan, namun kehidupan ayahnya yang merupakan anggota Polri juga turut menjadi perbincangan karena kepemilikan motor Harley Davidson. Bahkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Syahroni ikut geram dan menyoroti perilaku AKBP Ahirudin Hasibuan. Dilansir dari tribunjakarta.com, Ahmad Syahroni menduga AKBP Ahirudin Hasibuan bertindak arogan di jalanan dengan menggunakan motor gede Harley Davidson. Ia lalu mengunggah video pria yang melakukan aksi akrobatik dengan berdiri di atas motor pada Rabu 26 April 2023. Dalam unggahannya itu, Ahmad Syahroni yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Harley Davidson Indonesia atau HDCI pun mengaku akan memberikan sanksi tegas bila pengendara yang melakukan aksi tersebut ialah Ahirudin. Sebagai informasi, kasus penganiayaan yang menyeret AKBP Ahirudin Hasibuan ini diduga terjadi karena masalah sepele. Pasalnya, hal ini hampir sama dengan kasus penganiayaan Mario Dendi CS terhadap David yang dilatar belakangi dengan masalah asmara. Perbuatan anak polisi yang berlagak jagoan Aditya Hasibuan juga tak jauh berbeda dengan Mario Dandi yang tega menyikat anak orang secara brutal. Bahkan sang ayah AKBP Ahirudin Hasibuan bak seorang penonton tinju. Ia menyaksikan langsung bagaimana sang anak menghabisi Ken Admiral layaknya samsak hidup Tribuners. Masalah ini pun diduga dipicu dari sebuah chat, di mana awalnya Ken Admiral bertanya terkait hubungan Aditya dengan teman perempuannya yang berinisial D. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2023, Ken Admiral dan Aditya bertemu di SPBU Jalan Ring Road Kota Medan. Dalam kesempatan itu, Aditya merusak mobil dan memukuli korban sebanyak 3 kali ke bagian pelipis. Keesokan harinya, sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, Ken Admiral ditemani 5 kawannya menghampiri rumah anak bos polisi tersebut. Mereka berniat untuk menyelesaikan masalah. Namun alih-alih masalah selesai, Ken pulang dengan muka babak belur. Warga membongkar sumber kekayaan AKBP Ahirudin Hasibuan yang menjabat sebagai Polda Sumut. Menurut warga sekitar kediaman, AKBP Ahirudin Hasibuan memiliki gudang solar yang berada tak jauh dari rumah Ahirudin. Dilansir dari tribunmedia.com, AKBP Ahirudin Hasibuan yang merupakan ayah dari pelaku penganiayaan bernama Aditya Hasibuan kini juga menjadi sorotan warga. Sejak kasusnya mencuat, petugas Polda Sumut lantas mendatangi kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan, tepatnya di Jalan Karya Dalam, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan pada Rabu 26 April 2023 sore. Tampak sepasukan petugas mulai dari Intel hingga Provos turun ke lokasi Tribuners. Sementara itu, saat penggeledahan berlangsung, warga yang tinggal di sekitar rumah AKBP Ahirudin Hasibuan berkumpul di pinggir jalan. Beberapa di antara warga lantas membocorkan dari mana sumber kekayaan perwira Polda Sumut tersebut. Seorang pria parubaya yang rambutnya mulai ubanan pun menunjukkan satu bangunan berpagar seng yang diduga merupakan gudang solar milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Jarak antara rumah AKBP Ahirudin Hasibuan dengan bangunan itu pun hanya beberapa meter saja. Pria tersebut juga mengungkapkan bahwa gudang solar itu sudah lama beroperasi. Pasalnya ada beberapa mobil angkutan yang kerap hilir mudik masuk keluar gedung. Saat dilihat dari depan, bangunan yang diduga gudang solar milik AKBP Ahirudin Hasibuan tersebut terparkir truk berwarna putih. Namun truk tersebut masing-masing bannya sudah kempes. Sementara tetangga Ahirudin yang rumahnya berada di depan gudang enggan memberikan komentar.
Mereka lebih memilih mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan gudang tersebut. Sedangkan di dalam gudang itu sendiri terlihat ada beberapa mobil yang terparkir, namun tidak ada aktivitas apapun yang terlihat dalam gudang tersebut. Terkait keberadaan gudang solar ini, masih berupaya mengkonfirmasi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Sumaryono Tribunars. Seperti yang diberitakan sebelumnya Tribunars, AKBP Ahirudin Hasibuan diduga memiliki gudang solar oplosan yang berada tak jauh dari kediamannya. Namun saat dikonfirmasi pada Lurah Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia Teguh, justru terkesan menutup-nutupi dugaan tersebut. Teguh bahkan langsung mengelak dan menyalakan sepeda motornya saat ditanya keberadaan gudang solar oplosan tersebut. Dilansir dari tribunmedan.com, Teguh juga langsung buang badan dan meminta awak media untuk mewawancarai kepala lingkungan sekitar saja. Di hadapan awak media, Teguh pun langsung tancap gas seolah-olah ingin menabrak awak media yang mewawancarainya. Sementara dari raut mukanya, Teguh juga menunjukkan rasa tidak senang dan emosi. Sedangkan Kepala Lingkungan 10 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Muhammad Ridwan mengaku ia tidak mengetahui soal gudang yang diduga solar oplosan tersebut. Sebab dari pengakuannya, ia baru saja menjabat di lingkungan itu. Diketahui sebelumnya, warga Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia mengaku mereka resah dengan adanya gudang yang diduga tempat penyimpanan dan pengoplosan BBM solar di pemukiman. Gudang yang diduga ilegal tersebut kabarnya merupakan milik AKBP Ahirudin Hasibuan, pejabat Dit Narkoba Polda Sumut yang kini dicopot karena membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menyiksa mahasiswa bernama Ken Admiral. Pantauan di lokasi gudang ini berjarak kurang lebih 300 meter ke kiri dan berjarak beberapa rumah dari rumah Ahirudin. Terlihat gudang dipagari menggunakan seng bekas keliling Tribunars. Aroma solar menyengat dari luar gudang hingga ke rumah-rumah warga. Sementara di dalam gudang terdapat 2 tangki besi berwarna biru putih yang diduga berisikan solar ilegal. Dari tangki ini terlihat selang yang diduga untuk mengoplos solar dari tangki berbahan plastik yang ada di dekatnya. Seorang warga sekitar mengatakan di gudang ini kerap keluar masuk kendaraan bak terbuka membawa tangki yang diduga berisikan solar. Warga menyatakan resah karena aroma solar begitu menyengat. Mereka pun khawatir terjadi kebakaran dan merembet ke rumah mereka. Terlebih, gudang ini diduga tak memiliki izin dan memproduksi BBM solar bersubsidi ilegal dan oplosan. Lurah, izinnya Pak Lurah. Udah sama Kevin aja. Baik sih bang. Udah berapa lama dia tinggal di sini, Bang? Kan saya baru captain di sini bang, baru 1 tahun. Selama 1 tahun saya tahu. Bang, selama menjabat gudang itu memang udah ada, Bang? Gudang itu, Bang. Itu gudang milik Pak Akil ya, Pak? Lahan siapa itu, Bang? Gudang Siapa itu, Pak? Paket. Paket. Itu lahan siapa tuh gudangnya? Kurang tahu saya bang. Soalnya saya baru juga kan bang captain. Bang, infonya bang, infonya Pak Ahirudin ini pernah sering cekcok sama tetangga bang? Kurang tahu juga bang. Setelah disandra hampir 3 bulan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya, kondisi terbaru pilot Susi Air kini terungkap. Dalam video berdurasi 1 menit 38 detik, pilot asal Selandia Baru tersebut mengaku dalam kondisi baik. Selain itu, ia juga memberikan pesan melalui video yang beredar. Dilansir dari tribunpapua.com, dalam video, Kapten Philips mengungkapkan kondisi terkininya pada Senin 24 April 2023, di mana menurut Kapten Philips dia masih dalam kondisi baik. Kapten Philips juga berpesan agar Indonesia tidak melepaskan bom di daerah yang dilalui OPM saat menyandra.
Sebab menurutnya hal itu bisa membahayakan dirinya dan orang-orang di sana. Diketahui sebelumnya, pesawat Susi Air dilaporkan dibakar oleh kelompok bersenjata di lapangan udara Paro di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kelompok tersebut juga menyandra pilot Philips dan penumpang pesawat. Namun 5 penumpang pesawat tersebut telah dibebaskan. Sedangkan pilot Philips hingga saat ini masih bersama kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Sebagai informasi, pemerintah juga tengah berupaya membebaskan pilot Susi Air yang masih disandra KKB tersebut. Sejumlah prajurit TNI pun diterjunkan untuk mengatasi hal ini. Namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil Tribunars. Bahkan 5 prajurit TNI dinyatakan gugur dan menjadi korban jiwa seusai kontak tembak dengan kelompok bersenjata Papua atau KKB Papua. 4 prajurit TNI ditemukan gugur di Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Keempat prajurit tersebut gugur akibat serangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya, tepatnya pada Sabtu 15 April 2023. Sementara satu lainnya ditemukan gugur diduga jatuh ke jurang saat mencoba menyelamatkan diri. Buntut dari baku tembak antara prajurit TNI dengan KKB, status operasi militer diduga naik menjadi siaga tempur. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, proses pencarian pilot Susi Air masih akan dilakukan tim gabungan TNI dan Polri. Siang, hari ini hari Senin, tanggal 24 bulan April tahun 2023. Sekarang hampir 3 bulan dari waktu OPM ditangkap saya di Paro. Saya masih hidup, masih sehat. Saya makan yang baik, minum yang baik. Saya tinggal bersama orang di sini. Kita duduk bersama, jalan bersama, istirahat bersama. Tidak ada masalah dengan saya. Indonesia lepas bom di daerah sini, jadi tidak usah kalau lepas bom itu bahaya untuk saya dan orang di sini. Good afternoon. Today is Monday, the 24th of April, of the year 2023. It's almost 3 months since OPM kidnapped me from Paro. As you can see, I'm still alive, I'm healthy, I've been eating well, drinking. I live with the people here, we travel together as required, we sit together, we rest together. Indonesia's been dropping bombs in the area of the last week, and please, there's no need. It's dangerous for me and everybody here. Thank you for your support. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunars. Proses hukum kasus penganiayaan terhadap David Ozora masih terus berlanjut. Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta rencananya akan menggelar sidang putusan banding terdakwa anak AGH atas vonis 3,5 tahun pada Kamis 27 April 2023 hari ini. Namun rupanya agenda ini baru diketahui penasihat hukum AGH Mangata Toding Alo pada Rabu 26 April 2023 kemarin. Dilansir dari tribunnews.com, jadwal yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun membuat kaget pihak AGH. Kagetnya tim penasihat hukum tersebut rupanya bukan tanpa alasan, Tribunars. Sebab pihak AGH baru mengirimkan memori banding pada Rabu 26 April 2023 kemarin. Mangata pun mempertanyakan latar belakang penetapan jadwal sidang yang cenderung mendadak tersebut. Sebagai informasi, berkas perkara banding perkara AGH ini telah diterima Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu 26 April 2023 kemarin. Hal itu disampaikan oleh Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Binsar Pamopo Pak Pahan dalam keterangannya pada Rabu 26 April 2023 malam.
Menurut Binsar, sidang pembacaan putusan banding pun dijadwalkan pada Kamis 27 April 2023 hari ini, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pasalnya, persidangan ini akan digelar secara terbuka. Meski demikian, AGH sebagai terdakwa tak diwajibkan hadir dalam pembacaan putusan banding tersebut. Binsar pun mengungkapkan hingga tadi malam belum ada konfirmasi dari pihak AGH mengenai kehadiran. Sebagai informasi, vonis AGH telah dibacakan Hakim Tunggal pada Senin 10 April 2023 lalu. Dirinya divonis 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun penjara dalam perkara penganiayaan berencana yang melibatkan Mario Dandi 20 tahun dan Shane Lucas 19 tahun. Dalam vonisnya, hakim meyakini bahwa AGH bersalah dan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi 20 tahun dan Shane Lucas 19 tahun. Hakim pun menyimpulkan bahwa AGH terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke 1 primair. Selain itu, AGH juga dibebankan biaya perkara sebesar 5.000. Viral di media sosial penampakan tabungan uang jadul kakek di Serang, Banten, Tribuners. Uang berkarung-karung yang ditabung oleh seorang kakek ini pun baru diketahui pihak keluarga seusai sang kakek sakit. Dilansir dari tribunjatim.com, hal ini heboh seusai videonya diunggah oleh akun Instagram @terang_media pada Rabu 26 April 2023. Unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Dalam video yang beredar, terlihat keluarga besar tengah menghitung uang kertas lawas berkarung-karung. Disebutkan bahwa uang itu adalah milik seorang kakek yang di Karundang, Kota Serang, Banten, Tribuners. Pihak keluarga pun baru mengetahui bahwa kakek tersebut ternyata memiliki tabungan uang zaman dahulu. Tak tanggung-tanggung, uang yang sudah lama terkumpul itu sangat banyak hingga berkarung-karung. Dalam video yang viral tersebut, keluarga hingga warga setempat membantu menghitung uang itu. Mereka berkumpul sembari memegang sejumlah uang. Jumlah tabungan yang dikumpulkan sang kakek pun terlihat sangat banyak, Tribuners. Dalam satu karung tersebut telah memuat lembaran-lembaran uang pecahan kertas, bukan sekedar uang receh. Uang tersebut ditemukan di dalam beberapa karung, terdiri dari uang pecahan 10.000, 20.000 hingga 100.000 rupiah dengan cetakan lama atau emisi tahun 1990-an. Pasalnya, pihak keluarga baru mengetahui adanya karungan berisi uang itu setelah sang kakek jatuh sakit. Bak menemukan harta karung, keluarga besar sang kakek sedang tertawa-tawa kegirangan merapikan dan menghitung uang tabungan yang jumlahnya karungan itu. Diduga sang kakek mengumpulkan uang di dalam karung plastik yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Sontak keunggahan ini pun juga mendapat banyak atensi dan dari netizen, Tribuners. Tak sedikit yang menyarankan untuk menukarkan uang tabungan kakek itu ke bank. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Tetap nantikan informasi terbaru lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Rizka Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan
dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews.